warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mengulang kembali bagaimana cara penentuan harga bilangan oksidasi yang sudah kalian pelajari pada waktu di kelas 10 ya. Nah, sini ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama adalah bilog unsur bebas ya, bilog unsur bebas nilainya sama dengan 0. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri. Artinya, unsur tersebut tidak berikatan dengan unsur lain atau berdiri sendiri atau sejenis. Nah, contoh misalnya pada bilog untuk unsur, nah, misalnya Fe, Mg, Na, nah itu berdiri sendiri, maka bilognya sama dengan 0. Kemudian adalah bilog untuk molekul unsur. Nah, molekul unsur diantaranya contohnya ya, yang diatomik O2, H2, N2, Cl2, Br2, P4. Nah, ini molekul unsur sama, nilai bilognya sama dengan 0. Itu yang aturan pertama ya. Jadi bilog unsur bebas nilainya sama dengan 0. Yang kedua adalah bilog atom H dalam senyawa. H dalam senyawa. Nah, misalnya H2O. Nah, di sini dalam senyawa ini ada H. Nah, ini berlaku aturan nomor 2. Ya, berapa bilog H-nya? Bilog H-nya adalah positif 1. Ya, dalam senyawa H2SO4. Yang berapa H-nya? H-nya adalah positif 1. Kecuali pada senyawa ini, hidrida. Pada senyawa hidrida, bilog H sama dengan negatif 1. Nah, yang bagaimana senyawa hidrida? Nah, contohnya ini NaH. Nah, di sini ada H-nya, maka bilognya min 1. CaH2, di sini ada H-nya, maka H-nya adalah min 1. Itu yang kedua ya. Jadi bilog atom H dalam senyawa sama dengan positif 1. Lalu yang ketiga, bilog atom O dalam senyawa. Nah, O dalam senyawa, nah seperti ini. Nah, dalam H2O ada O-nya. Nah, berlaku aturan nomor 3. O dalam senyawa selalu ini min 2. Bilog O dalam senyawa sama dengan min 2. Kecuali pada senyawa peroksida. Nah, misalnya H2O2. Nah, di sana ada O-nya. H2O2 itu senyawa peroksida, asam peroksida. Nah, O-nya di sana bukan min 2 ya, tetapi negatif 1. Ya. Tuh, ya. Jadi yang ketiga, bilog O dalam senyawa sama dengan min 2. Yang keempat, bilangan oksidasi atau bilog logam utama. Nah, yang mana logam utama? Logam utama adalah logam yang berada di golongan 1A, 2A, 3A. Nah, harganya adalah positif. Nah, nilainya adalah positif. Ya, bilog logam utama dalam senyawa nilainya positif. Ya, dalam senyawa ya sama dengan positif. Nah, berapa positifnya? Tergantung unsur itu berada di golongan mana ya. Jika unsur itu ada di golongan 1A, maka nilainya positif 1. Nah, apa saja unsurnya? Nah, ini Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, dulu di kelas 10 kalian mungkin belajar ya. Hajilina naik kuda rebo kemis pridenya. Ya, lihat nanti Li, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ya. Nah, itu maka bilog ini dalam senyawa maka nilainya positif 1. Yang kedua, unsur 2A yang ada di dalam senyawa nilainya adalah positif 2. Nah, diantaranya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ya, dulu cara mengampanya, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutannya. Ya, maka ini bilog ini dalam senyawa misalnya dalam MgCl2. Nah, berapa bilog Mg? Nah, nilainya pasti bilog Mg adalah positif 2 ya.
CaSO4 ya. CaSO4. Nah, CaSO4. Nah, Ca berapa bilog Ca? Bilog Ca pasti positif 2 ya, karena unsur tersebut ada di golongan 2A. Lalu unsur yang ada di golongan 3A dalam senyawa, nilainya adalah positif 3. Di antaranya yang merupakan logam golongan 3A adalah Al. Misalnya Al2SO4 3 kali. Nah, berapa bilog Al-nya? Nah, bilog Al-nya pasti ini aturan keempat, positif 3 ya, karena Al ada di golongan 3A. Nah, itu ya untuk aturan yang keempat ya. Yang kelima, bilogs ion sama dengan muatan. Nah, jadi kalau berupa ion, lihat muatannya berapa. Muatan itu angka yang di atas lambang unsur itu suka ada positif negatif, itu muatannya. Contoh misalnya Cl-. Nah, Cl-. Nah, lihat muatannya kan negatif 1, maka bilognya -1. Na+, nah, positif 1, nah maka bilognya positif 1. Al3+, nah maka harga bilognya adalah positif 3. Nah, sesuai dengan muatannya. Lalu yang keenam, aturan 6, jumlah bilog unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, artinya jika bilog unsur-unsur dijumlahkan dalam senyawa, nilainya harus 0. Nah, contoh misalnya ini. Nah, bilog H2SO4. Nah, berapa ini jumlah bilog senyawa dalam H2SO4? Nah, kita tinggal uraikan. Lihat, H2SO4. Kita uraikan. Lihat, H-nya ada 2. Kalikan. 2 kali bilog H tambah. Ya, S-nya 1. 1 kali bilog S ditambah O-nya ada 4. 4 kali bilog O. Nah, maka jika ini dijumlahkan, nilainya harus 0 ya. Jadi jumlah bilog di dalam senyawa itu sama dengan 0. Nah, aturan terakhir, jumlah bilog dalam ion poliatom. Ya, kalau senyawa tadi kan tidak ada muatan, di atasnya nggak ada muatan positif negatif. Nah, kalau dalam poliatom, ion poliatom ini ada muatan. Nah, maka jumlah bilognya sama dengan muatannya. Jadi lihat muatannya berapa. Nah, contoh misalnya, nah ini contoh ion. Nah, di sini ada muatannya. Nah, negatif 2, Cr2O7 2-. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, maka jika dijumlahkan bilog dalam ion ini, kita tinggal uraikan sama seperti tadi, ya. Jadi tinggal 2 kali bilog Cr ditambah 7 kali bilog O. Nah, sama dengan, nah, sama dengan ini tidak sama dengan 0 karena ion ya muatannya negatif 2, maka sama dengan -2 ya. Tuh untuk ion poliatom ya. Jadi jumlah bilognya sama dengan muatannya. Nah, itu. Nah, ini kalian pahami aturan-aturan ini ya. Untuk atom atau unsur yang tidak ada dalam aturan, nah maka kalian harus bisa menentukan sendiri. Nah, tentunya ya berdasarkan aturan-aturan yang ada di sini. Nah, jadi yang ada di aturan ya berarti ya itu kita gunakan. Yang tidak ada berarti kalian harus tentukan sendiri, ya. Nah, kita coba contoh ya. Tentukan bilogs Mn dalam, ya. Kita mau mencari berapa bilog Mn. A. Dalam atom Mn. Nah, berapa bilognya? B. Dalam senyawa KMnO4. Nah, berapa bilog Mn-nya? C. K2MnO4. D. Dalam ion MnO4-. E. MnO4 2-. Nah, kita akan coba ya, kita bahas, uraikan bagaimana cara menentukan bilog Mn tersebut. Ya, kita bahas ya tadi
kita mau mencari bilog Mn yang pertama di dalam unsur Mn. Nah, berapa bilog Mn dalam unsur tersebut? Nah, kita gunakan aturan yang mana coba di sini? Ini berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur lain. Berarti dalam keadaan bebas, ya. Berarti di aturan tadi kita bisa gunakan, ya, aturan yang pertama, bilog unsur bebas sama dengan 0. Ya, berarti ya ini tidak berikatan dengan unsur lain, maka bilognya 0. Ya, jadi nilai bilognya 0, udah nggak ada masalah. Ya, karena ini adalah unsur bebas. Lalu yang B, bilog Mn dalam KMNO4. Nah, kita mencari bilog Mn dalam senyawa. Ini senyawa, ya, nggak ada muatan. Kalau nggak ada muatan berarti senyawa. Nah, kita gunakan aturan yang ke-6 dulu. Nah, jumlah bilog unsur dalam senyawa sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ya kita tinggal ini kan, kita uraikan. Ya, uraikan seperti tadi, K-nya ada 1 kali bilog. K tambah 1 kali bilog Mn ditambah 4 kali bilog O. Nah, nilainya karena ini senyawa, maka jumlahnya harus 0. Ya. Nah, yang akan kita cari Mn. Nah, berarti kalian harus tahu dulu bilog K dan bilog O. Ya, bilog K dan bilog O harus tahu, ya. Dari mana kita tahu bilog K dan bilog O? Tentunya dari aturan yang tadi. Ya. Nah, ini K, ya, K dalam senyawa. Nah, lihat, ini K itu kan logam, golongan 1A. Ya, tadi lihat di aturan 4. Nah, aturan 4, bilog logam utama itu positif. Harganya sesuai unsur itu ada di golongan berapa? K. Nah, K ini ada di golongan 1A. Maka nilainya positif 1. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti 1 kali positif 1 ditambah bilog Mn yang akan kita cari, bilog Mn tambah 4 kali bilog O. Nah, di aturan tadi, aturan ke-3, bilog atom O dalam senyawa nilainya min 2, ya. Jadi 4 kali min 2 sama dengan 0. Kita hitung. 1 kali positif 1 ditambah bilogs, ya, bilogs Mn, ya, 4 kali min 2, min 8 kali positif, jadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, yang akannya kita jumlahkan, positif 1 tambah negatif 8, ya, jadi negatif 7, ya. Jadi bilogs Mn min 7 sama dengan 0. Maka bilogs Mn sama dengan 0. Ini pindah ruas, ya, jadi plus 7. Jadi bilog Mn-nya positif 7. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang C. Bilog K2MnO4. Kita sama mau mencari bilog Mn. Ini juga sama senyawa, ya, jumlahnya harus 0. Nah, mau mencari bilog Mn berarti harus tahu berapa bilog K, berapa bilog O. Nah, tentunya ini K dan O ada di aturan. Bilog O di aturan 3 tadi, ya. K-nya adalah di aturan keempat. K termasuk logam golongan 1. Ya, berarti positif 1. Nah, sama, tinggal kita masukkan, ya, kita uraikan langsung saja. 2 kali bilog K adalah positif 1, ya, ditambah bilog Mn tambah 4 kali bilog O. Nah, bilog O tadi min 2 sama dengan 0. Ya.
2 kali positif 1, positif 2, tambah bilox Mn. 4 kali min 2, min 8. Ya, min 8 kali positif, jadi negatif 8, sama dengan 0. Sama, angkanya kita jumlahkan, positif 2 ditambah negatif 8. Ya, jadi negatif 6. Mn min 6, sama dengan 0. Maka bilox Mn, nah ini pindah ruas, jadi positif 6. Nah, bilox Mn-nya jadi positif 6. Ya. Satu lagi yang D, ya. Nah, lihat di sini beda dengan yang atas. Kalau yang contoh B dengan C ini senyawa, nggak ada muatan. Kalau ini MnO4-. Nah, berarti ini adalah senyawa poliatom. Nah, jadi jumlah bilox keseluruhan bukan 0. Nah, tapi ini aturan 7. Jumlah bilox poliatom sama dengan muatan. Ya, caranya sama, kita uraikan. Mn-nya ada 1 kali bilox Mn ditambah 4 kali bilox O. Nah, di sini sama dengan, nah, lihat muatannya negatif 1, berarti min 1. Ya, jadi ini sini masukkan. Nah, caranya sama saja ya, perhitungannya. Ini yang dicari bilox Mn. Ya. 4 kali bilox O ya, plus 4 kali bilox O tadi min 2. Ya, sama dengan min 1. Bilox Mn 4 kali min 2 min 8 ya, kali positif jadi min 8. Ya, jadi bilox Mn min 8 sama dengan min 1, maka bilox Mn, nah ini pindah ruas, kumpulkan min 1, ini pindah ruas jadi positif ya, tambah positif 8, jadi nilainya positif 7. Nah, itu bilox Mn pada ion MnO4-. Ya, tadi cara penentuan bilox ya dengan cara diuraikan. Nah, ada yang cara yang lebih sederhana ya, supaya tidak menggunakan tempat yang cukup panjang ya, kita bisa lebih sederhanakan. Contoh seperti yang tadi ya, dalam KMnO4. Nah, ini cara lebih sederhananya, ini senyawa kan, KMnO4 senyawa, kita mau mencari bilox Mn-nya, ini jelas kalau senyawa berarti sama dengan 0. Ya, kita tempatkan di bawah dan angka perkaliannya ditempatkan di atas ya. Nah, K dan O kita tahu di aturan tadi ya, K di aturan tadi positif 1, ini adalah O adalah min 2. Nah, kita tinggal cari berapa Mn gitu ya. Nah, 4 kali min 2. 4 kali min 2 min 8. Simpan di sini. Min 8. Nah, ini K-nya kan 1, berarti positif 1. Nah, positif 1 ditambah negatif 8. Ya, positif 1 tambah negatif 8 berarti negatif 7. Ya, negatif 7. Negatif 7 tambah berapa sama dengan 0? Negatif 7 tambah berapa sama dengan 0? Ya, berarti ya di sini Mn berapa? Negatif 7 tambah berapa sama dengan 0? Nah, berarti penambahnya adalah positif 7. Nah, ini bilox Mn-nya. Nah, ini lebih sederhana, jadi tidak menggunakan tempat yang lebih banyak. Contoh satu lagi ya, di yang ion poliatom. Yang nomor berapa tadi? Nah, ini yang lain, misalnya Cr2O4 2-. Ya, Cr2O4 2-. Nah, bagaimana ini cara pengerjaan ya yang lebih sederhana? Cr2O4 2-. Nah, tetap di sini Cr tidak ada di aturan yang
ada di aturan adalah O. Jadi O-nya saja, O itu min 2. Ya, O min 2. Nah, 4 kali min 2. 4 kali min 2 berapa? Min 8. Ya. Nah, ini tentunya sama dengan min 2 sesuai muatan. Nah, sesuai muatan. Nah, maka ini CR-nya berapa? Min 8 tambah berapa sama dengan min 2? Ya, min 8 tambah berapa sama dengan min 2? Nah, maka ini berarti berapa? Positif 6. Nah, karena di sini ada 2 atom CR, ya. Maka di sini CR-nya adalah ini positif 6 itu untuk 2 atom CR, maka CR-nya kalau 1 atom CR berarti di sini adalah positif 3. Ya. Tuh. Nah, ini jadi bilog CR-nya adalah positif 3. Satu lagi. KM H2SO4. H2SO4. Nah, ini apa? Senyawa atau ion? Nah, ini tidak ada muatan berarti senyawa, ya, harus 0. O-nya kita tahu di aturan min 2. H-nya adalah positif 1. Nah, kita kalikan dengan ini, H-nya ada 2, berarti 2 kali positif 1 positif 2. O-nya ada 4, ya, 4 kali min 2 jadi min 8 sama dengan 0. Nah, berapa S? Nah, positif 2 tambah negatif 8 adalah negatif 6. Negatif 6 tambah berapa sama dengan 0. Nah, maka ya S-nya di sini adalah positif 6. Nah, nanti di dalam persamaan reaksi menentukan bilog adalah seperti ini. Jadi tidak diuraikan seperti tadi. Ini lebih sederhana. Nah, maka bilog ininya S-nya adalah positif 6. Nah, itu cara sederhananya, ya. Nah, itu cara penentuan bilog. Nah, ini tolong kalian harus sangat memahami, ya, karena nanti ini akan digunakan untuk menentukan atau untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, berikutnya sekarang kita coba adalah menentukan apakah reaksi itu redox atau bukan redox. Ya, cara menentukan reaksi redox. Nah, kita pahami dulu konsep redox ada 3 yang sudah kalian pelajari, ya. Yang kita gunakan di sini adalah konsep redox yang ketiga. Nah, menurut konsep redox yang ketiga, reaksi reduksi itu artinya jika bilognya turun. Nah, jika harga bilangan oksidasinya turun, nah maka dinamakan reaksi reduksi. Ya, jika bilognya turun, ya, maka itu disebut reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi itu jika bilognya naik, terjadi kenaikan. Ya, misalnya dari positif 2 jadi positif 5, itu kan terjadi kenaikan. Ya, maka itu disebut reaksi oksidasi. Nah, lalu di sini ada istilah, ya, dalam reaksi redox ada istilah oksidator, ada istilah reduktor. Nah, oksidator itu artinya adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, itu disebut oksidator. Zat yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oksidator yang mengalami reduksi, reduktor zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini harus dipahami, ya, untuk menentukan reaksi redox atau bukan. Nah, kita lihat contoh di sini, ya, apakah reaksi berikut redox atau bukan. Kita cek. Kalau merupakan redox berarti harus ada 2 reaksi, ya. Kalau merupakan reaksi itu redox harus ada 2 reaksi. Ada reaksi reduksi, ada yang bilognya turun, ada reaksi oksidasi yang bilognya naik. Nah, ayanu naik, ayanu turun bilognya, maka itu disebut redox. Jika tidak ada perubahan bilog, ya, setelah kita cari bilognya ternyata bilognya tidak ada yang berubah.
tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, maka itu bukan reaksi redoks. Nah, kita coba yang pertama. Ya, Zn plus Cu2 plus Zn2 plus Cu. Nah, ini apakah ini redoks atau bukan? Nah, caranya bagaimana? Tentunya kalian cari biloknya masing-masing. Jadi unsur yang terlibat dalam reaksi ini, harga biloknya cari. Ya, nah, kita coba ya. Zn. Nah, kita terapkan aturan yang tadi, aturan penentuan bilok. Zn adalah unsur bebas. Ya, berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur lain. Maka ini biloknya 0. Ya. Lalu Cu2 plus. Nah, ya ada muatan positif 2. Berarti aturan tadi. Ya, bilok ion sama dengan muatan. Tinggal muatan anak. Ya, muatannya positif 2. Berarti positif 2. Ya, menjadi Zn2 plus. Zn2 plus. Ion. Berarti ini biloknya positif 2. Ini unsur bebas. Berarti 0. Nah, kita lihat perubahan. Ada yang berubah tidak? Zn ke Zn lagi. Zn ke Zn2 plus. Nah, lihat. 0 ke positif 2. Nah, ya ini terjadi perubahan. Bisa lihat. Kita beri garis. Yang mengalami perubahan kita beri garis. Lalu Cu2 plus ke Cu. Positif 2 ke 0. Nah, nih. Lihat sekarang perubahannya. Ya, Zn ke Zn2 plus. 0 ke positif 2. Naik turun. Ya. Ya tentunya naik ya. Kalau naik berarti reaksi oksidasi. Nah, ini berarti reaksi oksidasinya. Ya, jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn ke Zn2 plus. Itu reaksi oksidasi. Lalu Cu2 plus ke Cu. Positif 2 ke 0. Positif 2 ke 0 tentunya terjadi penurunan. Biloknya turun. Ya. Nah, kalau turun berarti ini termasuk reaksi reduksi. Nah, itu caranya mudah ya. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn dari 0 ke positif 2. Ya, yang mengalami reduksi adalah Cu2 plus ke Cu. Dari positif 2 ke 0 turun. Reaksi reduksi. Nah, sekarang mana oksidatornya? Mana sebagai oksidator? Oksidator tadi konsepnya adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Kita cari. Tadi yang mengalami reduksi adalah ini. Nah, Cu2 plus ke Cu. Nah, berarti yang mengalami reduksi ini Cu2 plus. Yang ditulisnya ini ya, yang di ruas kiri. Kalau yang di kanan disebutnya itu hasil reduksi, berarti Cu hasil reduksi. Zn2 plus hasil oksidasi. Nah, jadi sebagai oksidator adalah ini. Cu2 plus, jadi yang sebelah kiri yang ditulis. Sedangkan reduktor. Nah, reduktornya mana? Reduktor konsepnya adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, tadi yang mengalami oksidasi adalah Zn menjadi Zn2 plus. Nah, maka jawabannya adalah Zn. Ini adalah sebagai reduktor. Nah, karena di sini ada reaksi reduksi dan oksidasi, ada yang biloknya naik dan turun. Nah, maka kesimpulannya reaksi ini termasuk reaksi redoks. Nah, ini yang pertama reaksi redoks. Yang kedua, ya kita cek yang kedua apakah redoks atau bukan. Yang kedua adalah yang B, Mg plus HCl menjadi Mg Cl2 plus H2 ya. Kita lengkapi ininya ya, keterangannya. Nah, ini ya, Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Nah, apakah ini redoks atau bukan? Sama caranya ya. Kalian tentukan dulu bilok masing-masing atom yang terlibat di dalam reaksi itu. Mg. Nah, Mg tentunya ini unsur bebas ya.
otomatis bilognya 0. Nah, nih HCl. Nah, ini dua koefisien di depan, dua itu tidak mempengaruhi ya dalam penentuan bilog ya. Jadi ini bilog H. Nah, di aturan tadi aturan keberapa? Kedua kalau tidak salah. Bilog H dalam senyawa adalah positif 1. Berarti positif 1. Ini kan senyawa harus 0. Positif 1 tambah berapa? Sama dengan 0. Nah, maka Cl-nya min 1 ya. Untuk Cl-nya min 1. H positif 1, Cl-nya min 1. Sama dengan 0. Lalu ini ya, MgCl2 Mg berapa? Nah, ini bukan unsur bebas. Ya mah aturan ke 4 tadi ya. Bilog logam dalam senyawa. Nah, Mg ada di golongan 2A. Ya, berarti Mg positif 2. Cl-nya berapa? Cl-nya min 1. Ya, ini kan 0 jumlahnya. Ya, 2 kali min 1 ini min 2 kali min 1 min 2, ini positif 2. Nah, tapi di sini yang ditulisnya adalah 1 atom Cl-nya jadi min 1 ya, bukan negatif 2. H2. Nah, H2 ini unsur bebas tadi yang diatomik. Berarti ini nilainya 0. Tuh ya, bilognya cari. Nah, kita lihat ada yang berubah bilognya, lihat Mg berubah nggak? Mg ke Mg 0 ke positif 2. Nah, berubah ya, kita beri garis ya. Kita lihat lagi ada yang berubah lagi nggak? Nah, H positif 1 ini 0. Nah, ini terjadi perubahan. Kalau Cl lihat tetap min 1 tidak berubah, kita tidak perlu garis. Nah, lihat yang Mg perubahannya naik turun 0 positif 2. Naik ya, naik berarti reaksi oksidasi. Terus H positif 1 ke 0. Terjadi penurunan, maka ini reduksi ya. Ada reduksi, ada oksidasi. Berarti kesimpulannya apa ini? Termasuk reaksi redoks. Ya, kita tentukan oksidator. Ya, oksidatornya yang mengalami reduksi ini HCl. Ini sebagai oksidator. Reduktor. Ya, reduktor yang mengalami oksidasi, oh berarti Mg. Nah, ini yang kedua ya, berarti yang kedua termasuk reaksi redoks. Terakhir yang C, NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O ya. Sama kita cari bilognya. Nah, bilog Na dalam senyawa di aturan keempat, Na ada di golongan 1A positif 1, O-nya min 2, H-nya positif 1. Nah, ini senyawa kan, jumlahnya harus 0. Positif 1 tambah negatif 2 tambah positif 1, 0 jumlahnya. H di aturan positif 1, maka Cl min 1. Na di aturan logam ya, positif 1, maka Cl-nya min 1. O min 2, maka H-nya positif 1 ya. Nah, tuh. Nah, kita lihat ya, ada yang berubah nggak? Na ke Na. Na positif 1 tetap. O-nya lihat min 2 tetap. H-nya positif 1 tetap, tidak yang berubah. Ini juga tetap. Cl min 1 ya, kelihatan di sini tidak ada yang berubah bilognya ya, berarti di sini tidak ada yang naik dan turun, tidak ada reduksi, tidak ada oksidasi. Nah, maka kesimpulannya reaksi yang seperti ini adalah bukan reaksi redoks. Nah, itu kira-kira cara menentukan reaksi redok atau bukan redok. Nah, ini hanya pengulangan saja ya, materi waktu kelas 10 ya, supaya kalian lebih mudah sekarang masuk materi yang akan kita pelajari ya di kelas 12. Nah, kalau ini kalian pahami cara menentukan bilog ya, cara menentukan redok bukan redok, saya kira tidak ada masalah untuk materi nanti di kelas 12 ya, materi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan mulai masuk bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redok.
Ya mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti dijawab saja ya. Insya Allah Bapak akan coba menjawabnya. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.